menawarkan sama 2575 pinjaman dan modal sendiri itu, lalu kemudian menawarkan 2%. Tinggi sekali. Jadi 1, lebih. Jadi 20 kali lipat ya dari suku bunga yang ditawarkan oleh Jepang. Kalau kita bilang untuk 10 tahun aja grace period, karena kan 10 tahun kan masa tenggang, waktu tidak bayar. Kalau itu kita anggap itu biaya, maka kereta cepat China ini sudah lebih mahal. Kan bisa lagi, harusnya memang itu yang terjadi. Gitu kan. Harusnya itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat memang proyek ini adalah sudah yang dipentingkan tuh bukan proyeknya, tetapi bukan dipentingkan kereta cepatnya, tetapi ini proyeknya yang dipentingkan ya. Karena ada kalau kita lihat, di situ, ada rentenya di situ, dan itu waktu Indonesia Jakarta masih menjadi ibu kota negara, lalu kemudian dipindahkan, jadi semua asumsi yang untuk pembenaran proyek ini semula sudah hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita ketemu lagi, dan saya ingin khusus betul nih Prof. Antoni menyapa kawan-kawan dari Sabang dan Merauke, dan juga kawan-kawan diaspora Indonesia yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Di LA ada Chris Komari, ya, di New York ada Tata, ada juga di New Zealand, mereka kawan-kawan ada di Eropa yang memang concern dan banyak berharap dengan kita di Indonesia ini. Selamat sore Prof. Antoni. Ini kita agak membicarakan yang cukup serius yang sudah lama juga tidak diangkat persoalan kita ini. Dan saya melihat Prof. Antoni begitu serius dan concern, dan bahkan dengan data-data dan angka-angka menurut saya valid ya tentang kereta cepat ini. Kita sama-sama mengetahui ini pemerintah dan bahkan sangat memprihatinkan kan statement yang dikemukakan oleh Pak Luhut ya, yang menyatakan Cina minta jaminan, dan bahkan akhirnya APBN kita mau dijaminkan. Nah, terus yang kedua bahkan ada lagi yang lebih ini candaannya, ada kawan kita, kenapa nggak jaminannya ijazah aslinya Pak Jokowi. Ya, seperti itu. Nah, saya ingin minta dalam perspektif supaya publik juga tahu ya persoalan, dan ini kalau menurut saya ini, saya selalu mengatakan ini motif jahat itu dari awal sudah ada. Ini yang disebut dengan regulation corruption. Ya, jadi kan dia selalu mengatakan kebijakan tidak boleh diadili. Betul, kebijakan tidak bisa diadili kalau kebijakan itu netral. Kebijakan itu tidak punya kesepakatan atau motif jahat, ya kan, motif jahat untuk mengambil keuntungan dalam kebijakan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat proyek kereta cepat ini kan jauh sebelum Cina kan sudah ada Jepang kan, dan kita sudah membuat komitmen dengan Jepang. Tapi kan Cina menawarkan proposal yang harganya kelihatannya lebih murah dan lebih cepat juga penyelesaiannya. Kan kalau Jepang kalau tidak salah 6,2 miliar US ya. Terus Cina menawarkan proposal 5,8. Nah, agen-agen di sini yang mencari pemburu rente ini berusaha betul melobi dan lain sebagainya, akhirnya putuslah kita ke Cina. Nah, akhirnya kereta itu bukan kereta cepat Bandung Jakarta, bahkan tidak sampai juga ke Bandung, pada larang seperti itu, dan juga pembengkakan biayanya luar biasa. Kalau saya orang hukum, kalau sebuah kontrak itu sudah diteken, kalaupun ada persoalan, ternyata ada hambatan, ada pembengkakan, itu bukan tanggung jawab lagi si pemesan atau user, itu tanggung jawab si kontraktornya, pemegang proyek itu. Nah, ini kok kita dibebankan lagi, rakyat ini dibebankan lagi semua kekurangan, semua dan lain sebagainya harus dibebankan lagi kepada negara, dan lebih prihatin lagi mau diambil dari APBN kita. Ini Prof melihatnya gimana? Dan data ini apa betul juga valid seperti itu? Iya, terima kasih Bung Yani. Memang kita lihat bahwa proyek ini adalah syarat dengan kepentingan-kepentingan yang patut diduga bahwa ini adalah untuk kepentingan pribadi. Ya, kita lihat bahwa ini awalnya tadi sudah diungkapkan bahwa
kereta cepat itu Jepang itu sudah lama, ya kita dengan studi kelayakannya ya. Dengan studi kelayakan dan sebagainya sudah lama. Ya awalnya memang adalah Jakarta Surabaya, lalu kemudian ada belok ke Bandung. Tapi sekarang yang diambil adalah justru yang ke Bandung dulu nih. Yang kita bilang untuk apa kalau ke Bandung dengan apa kereta cepat gitu. Udah begitu berhentinya ada di 4 stasiun lagi, ya pelan-pelan sehingga tidak bisa memanfaatkan dari kereta cepat itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari 6,2 miliar dari Jepang, lalu 6,07 miliar dari China. Yang awalnya 5,8 ya? Yang awalnya 5,8, tetapi pada akhir 6,07 dan dimenangkan. Dan kalau kita lihat bahwa ini tidak menghitungkan pertama adalah suku bunga. Suku bunga yang Jepang itu sama menawarkannya adalah 75% dengan pinjaman, 25% uang sendiri. Lalu kemudian mereka menawarkan 0,1% suku bunga. 0,1%. 75, 25, 0,1 ya? Iya. Oke. Nah, kemudian China itu menawarkan sama 25-75 pinjaman dan modal sendiri itu. Lalu kemudian menawarkan 2%. Tinggi sekali. Jadi 1, lebih. Jadi 20 kali lipat ya dari suku bunga yang ditawarkan oleh Jepang. Kalau kita bilang untuk 10 tahun aja grace period, karena kan 10 tahun kan masa tenggang, waktu tidak bayar. Kalau itu kita anggap itu biaya, maka kereta cepat China ini sudah lebih mahal. Itu pertama. Jadi kita lihat berapa sudah menghitung kemahalannya? Kemahalannya sudah lagi ini, tapi saya harus melihat ya. Ini kalau nggak salah, ini kalau dalam 10 tahun itu dengan karena kan 75% kan ya, itu bisa mencapai 900 jutaan, hampir 1 miliar lah anggaplah ya. Jadi menjadi 7, sekian dong angkanya ya, kalau ambil satu ya. Iya, 900-an gitu. Padahal dengan yang Jepang itu dia cuma 45 juta totalnya ya, 45 juta aja gitu. Jadi ini jauh lebih besar, itu pertama. Pertanyaannya adalah kenapa bahwa komponen bunga tidak menjadi hitungan biaya. Karena ini grace period sama-sama grace period 10 tahun. 10 tahun itu kan biaya aja. Dan bunga itu kan kita yang tanggung. Bunga itu adalah kita yang tanggung, tetapi dengan China ini dibikin proyek yang China adalah 60% 40%. Ya. Jadi 60% pihak Indonesia, 40% dengan China. Kalau Jepang kan tidak. Sekitar 100% gitu. Tapi kita kan evaluasi secara proyek. Nah, proyek ini adalah lebih mahal. Itu pertama. Terus yang kedua adalah ini saya bicara potensi kerugian negara nih. Ini udah lebih mahal tapi dipilih gitu. Yang kedua adalah bahwa ada pembengkakan biaya. Pembengkakan biayanya berapa? Yang awalnya adalah 2 miliar, ya hampir 2 miliar dolar. Tetapi kemudian setelah ada audit dari BPKP, itu menjadi 1,17 miliar dolar. Anggap aja 1,2 miliar dolar. Kalau kita tambahkan lagi 1,2 miliar dengan tambahkan lagi unsur bunga, itu berarti sudah 8 miliar. Ya, 8 miliar. 8 miliar dolar. Nah, ini gimana? Ini apakah ini kesalahan dari awal, apa ini memang ada mengabaikan? Karena di situ kalau gini, Prof, kalau kesalahan motif jahat dari awal sudah ada. Kalau abai berarti adalah kelalaian. Nah, gitu loh. Nah, tapi kalau kita lihat adalah bahwa di sini bukan kelalaian lagi, karena dari berita itu dikatakan bahwa pihak China tidak akurat atau tidak tepat menghitung komponen biaya dari awal. Nah, berarti di dalam proyek ini seolah-olah ada untuk mengeluarkan biaya itu gitu supaya itu memenangkan, lalu kemudian itu dimasukkan lagi. Itulah yang dibilang bahwa proyek akal-akalan. Nah, jadi kalau dia mengatakan bahwa ini lalu dimasukkan lagi, berarti kan sekarang ini yang mau ditanggung dimasukkannya itu melalui APBN. Dan skimnya kan nggak mungkin yang lain, pasti APBN, karena minta pertanggungjawaban kepada negara kan? Satu kepada negara, dan utang dari
pihak China tidak percaya dengan BUMN kita, karena pada saat itu BUMN kita ini semuanya adalah kopong semua kan gitu. Tapi kan awalnya katakan B2B, kok sekarang minta lagi pertanggungjawaban negara itu gimana perubahan itu? Nah itulah bahwa pertama adalah B2B, tetapi begitu pembengkakan biaya, ini kan yang menjadi APBN kan pembengkakan biayanya. Pembengkakan biayanya itu kemudian pertama komponen 25%-nya kita tidak ada. Lalu diadakan dari APBN, lalu yang dikatakan sebagai penyertaan modal negara. Jadi store lagi itu. Dan kedua adalah carian utang. Sekarang pertanyaannya siapa yang utang? Yang 560 jutanya. 560 juta kan? Lebih kurang lah, hampir 600 ya. Yang 60% dari itu ya. 70% dari financing sama itu. Nah itu siapa yang utang? BUMN nggak bisa utang. Secara undang-undang keuangan negara tidak bisa. Jadi apakah Menteri Keuangan lalu diberikan kepada BUMN? Apakah itu sebagai penyerta modal negara juga? Atau langsung kepada BUMN? Ini pun tidak clear. Ya, karena kita nggak punya datanya ya. Kita tidak punya datanya. Bukan tidak punya, tidak dibuka. Kepada seharusnya BUMN yang bersangkutan bisa langsung. Siapa kan BUMN apa tentang ini? Dia bisa bisnis to bisnis, bisa utang kan? Ya, pada saat itu kan Wamen. Yang ke sana tuh Wamen, BUMN. Persoalannya kan Cina nggak percaya dengan BUMN kita kan? Nggak percaya, karena kosong semua isinya. Dan apapun ya harus dari APBN. Tapi kita tahu APBN itu tidak bisa menjaminkan. Kalau dia menjaminkan, siapa yang mau berani menjamin? Apakah DPR berani? Ya, tapi kalau udah kalap semua, itu melanggar semua, melanggar undang-undang dan melanggar konstitusi kan gitu kan? Karena APBN bukannya sudah banyak dari pelanggaran. Dan ini transparan sekali. Karena ini artinya gampang sekali dilihatlah. Ini kan bukan hanya di Indonesia, ini kan terbuka secara internasional. Terbuka semuanya. Terus udah begitu dia ini. Tapi siapa tahu lah dia menggunakan ugal-ugalan ya. Tapi kan kita lihat bahwa PKB kan sudah bilang tidak bisa. Lalu kemudian siapa lagi? P3. Mengatakan ini tidak bisa. Lalu PDI sudah mengatakan juga bahwa wah ini udah kesalahan dari awal. Gitu. Tapi kok pertanyaannya kenapa? Tapi memang dari awal itu kan tanpa persetujuan DPR itu. Dari awal tanpa persetujuan. Ya kan kena alasan B2B mereka buat. Mereka buat kamuflasenya mereka buat ini B2B kan. Tapi tak agak joblok, baru dia merengek-rengek seperti itu. Jadi kalau saya lihat ini adalah memang tinggal tunggu waktu aja. Tinggal tunggu waktu. Ini adalah Jepang langsung dipotong. Berarti kan di sini ada motif jahatnya seperti itu loh. Meeting of mind-nya itu pertemuan persekongkolan jahatnya di sini nih. Persekongkolan jahatnya itu. Setuju. Bahwa di sini sudah jadi ada kita itu nggak bisa hanya mengatakan ini kekeliruan karena human error, salah hitung, kelalaian. Menurut saya tidak mungkin. Tidak ada. Karena begini, yang di China pun kalau nggak salah yang mengenai ini ya, dia menerima berapa? Kalau nggak salah ada 5 juta US dollar atau apa, itu pun sudah ditangkap. Iya, betul. Dan itu waktu ada disebutkan nama salah satu menteri yang juga terlibat di dalam itu. Cuman di kita hilang di bawah angin namanya. Hilang di bawah angin. Ini adalah sudah jelas. Jadi bahwa ya tinggal apakah ini bisa ditutupi terus atau tidak. Kan gitu aja bahwa jadi kesimpulannya kesimpulannya jelas. Prof ini bahwa jelas ini merugikan, ya kan? Jelas merugikan rakyat karena ini akan akhirnya kan beban jadi beban rakyat utang ini kan. Yang kedua adalah ini dari sejak awal ada persekongkolan jahat, ya kan? Ada motif jahat untuk meraup keuntungan nih para kompradornya lah kalau kita bahasa yang ada di Indonesia ini. Terus menurut saya ini memang tinggal menunggu waktu. Saya setuju. Kan rejim ini juga andai pun linear berjalan kan akan berhenti juga pada waktunya. Dan ini kan bisa diusut tuntas siapa yang ada di belakang ini. Dan presidennya Donald Trump diadili itu, ini bisa terjadi di Indonesia. Ya, bukan bisa lagi, harusnya memang itu yang terjadi. Harusnya itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat memang proyek ini adalah sudah yang dipentingkan tuh bukan proyeknya, tetapi bukan dipentingkan kereta cepatnya,
tetapi ini proyeknya yang penting kan ya. Karena ada rentenya di situ ya. Ada rentenya di situ dan itu waktu Indonesia Jakarta masih menjadi ibu kota negara, lalu kemudian dipindahkan. Jadi semua asumsi yang untuk pembenaran proyek ini sebenarnya sudah hilang. Sudah kehilangan aspeknya ya. Sudah kehilangan aspek untuk itunya. Jadi ini adalah benar-benar harus diusut secara tuntas dan rakyat harus menolak bahwa ini ada jaminan dari APBN. Karena pertama adalah keuangan negara itu tidak boleh menjaminkan karena APBN harus ditentukan setiap tahun dengan undang-undang. Ya, kalau ini benar-benar DPR berani untuk menjaminkan, ini mereka ini udah menyerahkan kedaulatannya. Bukan kedaulatan lagi, kebebasan dia nantinya gitu. Tinggal ditunggu aja karena ini udah melanggar undang-undang dan sebagainya gitu. Tapi kan itu juga terulang, Prof. Ingat kita protes COVID dulu kan. Dan mereka juga buat juga kalau hak DPR diambil tentang hak budgeting itu. Ya kan defisit anggaran kan terus kan dibatasi oleh tapi dengan Perpu COVID dulu yang kita gugat kan, terus kan mereka suka-suka tapi kan berakhir nih 2023 ini. Jadi perbuatan suka-suka ini bukan baru sekarang, udah dari awal ya. Sudah banyak sekali. Contohnya sekarang juga Silpa itu juga udah menjadi satu ini lagi ya, kelebihan dari pembiayaan. Jadi gini, kalau kita bilang sudah banyak, sudah. Kenapa belum diadili? Ya karena masih berkuasa. Ya artinya bahwa setelah tidak berkuasa, setelah ada pemimpin yang memang menegakkan peraturan, nah ini kelihatannya akan kena semua. Jadi apa kesimpulannya, Prof? Ini kita masalah kereta cepat ini betul-betul menjadi alat transportasi untuk rakyat atau alat transportasi para perampok negara untuk mengambil uang negara ini? Itu jelas sekali bahwa kesimpulannya adalah ini proyek dijalankan karena di situ ada rentenya. Nah di sini pembengkakan biaya 1,2 miliar. Itu juga kita tidak tahu apakah 40% si China juga menanggung apa enggak. Jangan-jangan ini nanti semuanya kita yang menanggung gitu. Kita tidak tahu. Jadi kita pembagiannya itu kita tinggal nunggu perkembangannya ya, Prof ya. Tinggal kita tunggu perkembangan, tetapi di sini rakyat harus benar-benar mengawal bahwa pertama adalah APBN tidak boleh. Nah, kalau bagaimana pertanyaannya kalau APBN itu tetap DPR ugal-ugalan untuk mau memberikan jaminan. Nah, itu harus benar-benar rakyat protes karena ini uangnya sangat besar sekali dan tidak boleh untuk situ. Dan kedua adalah bahwa rakyat juga begini, kalau ini tidak ada jaminan dari APBN, ini kelihatannya tidak bisa, tidak diberikan ini oleh Cina ya. Oleh Cina nggak mau ya. Cina nggak mau karena dia tahu bahwa BUMN kita tidak bisa bayar. Kalau artinya Cina tidak mau, maka ini akan membuat daftar list proyek mangkrak berikutnya. Dan seandainya pun itu juga ini kalau mangkrak kelihatannya sih tinggal tunggu waktu aja. Waktunya ya. Ya kan banyak sekali proyek-proyek mangkrak ini. Oke, pemirsa, saya kira kita sudah cukup bincang ini, tapi yang paling penting kita betul-betul harus peduli betul. Kita harus betul-betul memelototi ini karena ini menyangkut beban kita, bukan hanya beban kita, beban anak cucu kita, karena ini menyangkut hal yang paling mendasar di dalam negara ini adalah tentang keuangan negara, yaitu APBN yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan para pencoleng, para perampok uang negara ini. Kita tunggu saja perkembangan berikutnya, tapi kasus ini harus kita tetap kawal, kita akan dorong dan perlu kita nanti pada waktunya kita rame-rame kita mengawal kasus ini. Mudah-mudahan DPR menggunakan nuraninya, mudah-mudahan DPR tidak gegabah. Dan kalau gegabah juga harus diminta pertanggungjawabannya juga. Saya kira itu saja. Terima kasih, Prof. Kita sudah bincang sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada episode yang berikutnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.